ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ayolah ikhwah, kita akan lanjutkan daurah kita seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melanjutkan pembahasan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Dan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab Al-Jamaah wal Imamah. Sambil menunggu tampilan terjemahannya di proyektor, qala al-muallif ghafarallahu lahu sadisan al-jama'atu wal imamah. Bab yang keenam di antara bab-bab pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang definisi al-jamaah, berjamaah, dan al-imamah, kepemimpinan. Awalan, al-jama'atu fi hadzal bab hum ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan. Al-jamaah dalam bab akidah, ini ana tampilkan ya. Loadingnya agak lambat sebentar. Baik. Istilah jamaah dalam konteks ini, konteks akidah ya. Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Kalau kita mendengar Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-jamaah itu siapa maksudnya? Jawabnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'una lahum bi ihsan, dan para pengikutnya sahabat yang mengikuti mereka dalam kebaikan atau dengan baik ya, bi ihsan. Demikian juga istilah al-jamaah ini meliputi al-mutamassikun bi atharihim ila yaumil qiyamah. Jadi pengikutnya para sahabat dengan baik itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi sampai hari kiamat. Selagi mereka itu berpegang teguh dengan atharuhum, athar, peninggalannya para sahabat. Apa yang ditinggalkan oleh para sahabat, pemahaman para sahabat, cara beragamanya para sahabat, bagaimana mereka menjalankan Islam. Kalau itu yang dipegang teguh, maka oleh siapapun dan sampai kapanpun dan dimanapun mereka juga akan termasuk dalam al-jamaah. Jadi jamaah di sini artinya berjamaah secara pemikiran. Saya ulang, berjamaah di sini artinya berjamaah secara apa? Ideologi, pemikiran. Jadi cara berpikirnya dia, cara memahaminya dia sama dengan, atau dia berusaha mengikuti, mungkin tidak sama tapi dia berusaha mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi lebih kepada berjamaah secara apa jamaah sekalian? Pemikiran. Adapun secara fisik maka tergantung situasi dan kondisi. Ada kalanya orang yang mengikuti itu adalah minoritas banget, dan posisi dia, lokasi dia terpencar-pencar. Satu di Madiun misalnya, satu di Ngawi, satu di Ponorogo. Apakah mereka harus ngumpul di MSH supaya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak.
Yang penting ideologi mereka, pola pikir mereka, pemahaman mereka bersatu dengan pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jelas ya? Saya tidak akan terlalu bertele-tele, yang penting antum paham aja. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Wa humul firqatun najiyah. Al-jamaah punya nama lain. Nama lainnya apa? Al-firqah an-najiyah. Golongan yang bakal selamat dari sekian puluh golongan yang terancam celaka, terancam masuk neraka. Yang selamat ya adalah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Penting itu. Wattabi'una lahum bi ihsan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin. Sahabat bukan? Wal ansar. Sahabat bukan? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum. Apalagi? Waradu an. Apalagi? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Allah menyiapkan bagi mereka jannah-jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi itu jaminan kalau kita mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar bi ihsan. Jangan lupa, karena kita ini hanya pada posisi ketiga, yaitu pada walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini jangan dilupakan, ini bi ihsan. Bukan mereka mengikuti para sahabat semaunya, enggak, tapi dengan baik mengikutinya. Taib. Jadi nama lainnya al-jamaah adalah al-firqah an-najiyah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil firqatin najiyah faqal ma ana 'alaihi wa ashabi. Ketika Nabi ditanya tentang siapa yang engkau maksud dengan al-firqah an-najiyah itu, jawaban Nabi adalah al-firqah an-najiyah adalah yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabatku. Ma ana alaihi, sesuatu yang Nabi itu ada di atasnya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku juga ada di atasnya. Maka siapapun yang mengikuti ini, dia akan menjadi golongan yang selamat. Jadi sama enggak al-firqah an-najiyah dengan al-jamaah? Sama. Itu sinonim saja. Ya. Ada haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa hasanah. Tayyib. Berikutnya masih lanjutan ya. Wa kullu man iltazama bimanhajihim fahuwa minal jamaah. Ini penegasan lagi. Kullu, dan setiap orang yang berpegang kepada manhaj mereka. Mereka itu siapa tadi? Sahabat Nabi SAW. Maka dia termasuk al-jamaah. Dia termasuk dalam keluarga besar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam keluarga besar golongan yang selamat. Selamat di sini artinya akhirnya mereka akan masuk jannah. Ya, mereka akan masuk jannah. Tapi tidak berarti mereka terjamin 100% bebas dari neraka. Belum tentu. Ya, jadi untuk menjadi ahlu sunnah itu tidak disyaratkan dia harus terbebas dari neraka, enggak. Karena ada ahlu sunnah yang mampir neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ada. Karena ahlu sunnah itu tidak berarti apa istilahnya mumtaz, miyah fil miyah. Belum tentu. Ada yang mumtaz miyah fil miyah, ada yang jayyid jiddan, ada yang jayyid, ada yang makbul murtafi, ada yang makbul, ada yang mungkin juga yang rosib. Nah, bukan rasib ya, cuman artinya dia banyak dosa, baik dosa dengan Allah atau dosa dengan sesamanya, walaupun akidah dia akidahnya ahlu sunnah.
Sehingga kalau begitu dia mungkin juga mampir ke neraka dulu. Tergantung dosa-dosanya sudah dia ikuti dengan taubat atau belum. Kalau dia punya kezaliman terhadap sesama manusia, sudah dihalalkan atau belum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih kepada ideologi cara beragamanya, tapi nanti kualitasnya dia beda-beda. Sama-sama meyakini Al-Quran itu hak, Sunnah Rasulullah itu wajib diikuti. Sama-sama punya keyakinan begitu. Tapi apakah pengamalannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu mesti sama? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya, sama-sama dia meyakini riba itu haram, zina itu haram, khamr itu haram, judi itu haram. Dia nggak menghalalkan, enggak. Tapi apakah itu menjamin dia tidak akan terjerumus ke dalam dosa-dosa itu? Tidak menjamin kan? Tidak menjamin. Tergantung kuat lemahnya iman dia. Sejauh mana dia itu sabar dalam menghadapi godaan-godaan. Nah, kalau ada yang kurang sabar dalam menghadapi godaan, nah dia akan tergelincir. Tapi beda dengan ahli bid'ah. Nah, kalau ahli bid'ah itu pemahamannya sudah menyimpang. Cara dia beragama sudah menyimpang. Dengan penyimpangan-penyimpangan yang masing-masing ada ciri khasnya. Jadi orang yang berusaha untuk berpegang dengan manhajnya para sahabat itu namanya al-jamaah. Pun demikian bisa jadi mereka juga salah dalam hal-hal yang sifatnya furu', bukan yang sifatnya usul. Usulnya tetap sama, furu'nya mungkin dia ada kesalahan di situ. Karena kalau kesalahan itu berkaitan dengan pokok ideologi, dengan prinsip dasarnya dia, nah ini akan mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Apa yang dimaksud dengan pokok ideologi? Ya yang kita bahas ini. Poin demi poin yang kita bahas adalah termasuk usul. Makanya judul kitabnya apa? Mujmal. Usul Ahlis Sunnati wal Jamaati fil Aqidah. Pokok-pokok secara garis besar yang menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada penyimpangan dalam hal yang sifatnya pokok, dia akan keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi kalau penyimpangannya atau kesalahannya pada hal-hal yang sifatnya itu furu' dan tidak terlalu banyak, karena kalau furu'nya tuh dia kok lagi-lagi menyelisih, walaupun ini masalah furu' tapi kok banyak sekali, berarti ini pasti ada yang tidak beres dengan pijakan dasarnya dia, gitu loh. Jadi banyaknya kesalahan dalam hal-hal furu' itu menunjukkan usulnya dia ada yang tidak beres. Ya, bisa dipahami nggak? Usul itu sifatnya kaidah-kaidah umum. Ya, rambu-rambu utama. Kalau ada orang melanggar rambu-rambu yang sifatnya sekunder, kalau sekali dua kali, tidak terlalu sering, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau banyak banget aturan-aturan sekunder yang dia larang, berarti cara dia memahaminya benar apa salah nih? Salah. Ya, berarti ada problem dalam usulnya dia juga. Atau dia langsung menyuarakan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang ini bertentangan dengan asal min usul ahli sunnah wal jamaah, maka ini menunjukkan dia bukan lagi seorang ahlus sunnah. Baik, yang kedua, la yajuzu at-tafarruqu fi ad-din wala al-fitnatu bainal muslimin wa yajibu raddu ma ikhtalafa fihi al-muslimuna ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih. Termasuk usul hal pokok yang menjadi
pedoman dasarnya ahlu sunnah adalah ini, tidak boleh berselisih dalam agama. Agama ini bukan sesuatu yang dijadikan bahan debat, bahan bantah-bantahan. Jadi maksudnya begini loh, bukan kita tidak boleh berdebat dalam masalah ilmiah, ijtihadiyah, bukan, tapi menjadikan kebenaran itu sifatnya relatif. Kalau argumentasinya nggak bisa dilawan, maka dia yang benar. Tapi kalau besok ada yang bisa mendebat dia, berarti kebenarannya berubah, pindah ke yang baru. Nanti kalau lusa ada yang bisa mendebat yang kemarin itu menang, berarti kebenaran pindah lagi. Ini yang dimaksud. Bukan begitu cara beragamanya ahlu sunnah. Ada hal-hal yang sudah baku, sudah final, bukan untuk didiskusikan lagi. Ada nggak dalam agama? Banyak. Itu yang namanya usul. Perkara-perkara akidah itu bukan untuk didiskusikan, bukan untuk dimintai pendapat. Bagaimana menurut kalian? Dulu kok menurut kalian? Lah kalian itu siapa? Hah? Lah agama ini ikut Allah dan Rasulnya atau ikut orang? Gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau agama ini dijadikan bahan debat semua, tidak akan kelar, tidak akan ada kebenaran yang mutlak, nisbi semua. Jadi bukan begitu cara beragamanya ahlu sunnah. Tapi kalau masalahnya ini adalah masalah yang sifatnya ijtihadiyah, masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan hukumnya, menjadi medan ijtihadnya ahli ilmu. Ya ini lain cerita, bukan itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah ajaran-ajaran pokok dalam agama itu bukan untuk diperdebatkan. Jelas ya? Dan tidak boleh menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin. Karena ini kaitannya apa dengan berjamaah? Karena kalau menyebarkan fitnah akan terjadi apa? Perpecahan. Padahal ahlus sunnah wal jamaah itu sangat mengajak untuk bersatu. Bersatu mengikuti siapa? Mengikuti para salaf kita. Bersatu di atas kebenaran. Sekali lagi ini lebih kepada ideologinya. Fisiknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang penting ideologinya di sini. Sehingga yang dimaksud dengan fitnah bainal muslimin ini juga fitnah yang sifatnya mencerai-beraikan persatuannya kaum muslimin, baik persatuan dalam ideologinya maupun persatuan dalam fisiknya. Jadi orang akur sama saudaranya dihasut. Nah, ini bukan manhajnya ahlus sunnah, menghasut. Orang punya pemahaman yang benar, dikasih syubhat, sehingga mulai ada sebagian yang ragu terhadap kebenaran. Ini bukan caranya ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu justru menjaga ketika umat ini sudah berada di atas pemahaman yang benar, dijaga. Ketika mereka ini sudah rukun, ta'awun 'alal birri wat taqwa, dijaga. Ya. Dan termasuk sarana untuk menjaga kerukunan kaum muslimin dan persatuan mereka adalah dengan senantiasa mengembalikan perselisihan, perbedaan pendapat mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan di sini, dan wajib mengembalikan apa-apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang menjadi ijma'nya para salafus saleh. Kalau memang para salaf sudah ada kesepakatan, tinggal diikuti. Kalau sunnah Rasulullah SAW sudah menjelaskan hukumnya bagaimana dan hadisnya itu valid, sahih atau hasan, maka tinggal diikuti. Apalagi kalau sudah ada ayatnya.
tinggal diikuti. Nah, kalau nggak ada yang tegas-tegas, ayat Al-Quran yang tegas menjelaskan hukumnya nggak ada, adanya samar-samar, tersirat. Hadits yang terang-terangan semuanya dhaif misalnya, nggak ada satupun hadits yang sahih yang jelas-jelas menjelaskan hukum masalah ini, dan tidak ada ijma'. Nah, ini yang menjadi medan ijtihadnya para ulama. Kalau masalah ini sudah dibahas oleh para salaf kita dan mereka hanya terbagi menjadi dua pendapat misalnya, yang sebagian menganggap itu haram, yang sebagian lagi hanya memakruhkan, ya, maka kita nggak boleh memunculkan pendapat ketiga, karena berarti para salaf kita cuma terbagi jadi dua, ya, ikut yang ini atau ikut yang ini. Jangan muncul enggak, yang rojih malah itu disunahkan. Nah, ini namanya menyelisihi para salaf. Enggak ada yang berpendapat begitu sebelum Anda. Masalahnya sudah dibahas, sudah selesai dibahas sama mereka, mereka cuma terbagi menjadi dua. Ya, Anda ikut yang ini atau ikut yang ini. Jangan bikin partai baru, ya. Walaupun dia mengatakan ini sunnah, tapi pendapat dia ini bukan sunnah, pendapat dia ini malah bid'ah. Karena dia nggak punya salaf dalam hal ini, nggak punya panutan, nggak punya teladan. Kalau mereka terbagi menjadi tiga pendapat, jangan memunculkan pendapat keempat. Sudah ikuti yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Kalau menurut penelitian Anda misalnya seorang yang punya basic ilmu syar'i, Anda bisa memahami dalil masing-masing pendapat, dan Anda mendapati pendapat yang kedua itu lebih kuat, ikuti. Orang lain mendapati pendapat yang pertama lebih kuat, silakan ikuti. Atau yang ketiga lebih kuat, silakan ikuti yang ketiga. Semuanya adalah pendapat yang diakomodasi oleh salaf kita, ya. Jadi kembalikan hal-hal yang sudah jelas hukumnya kepada Al-Quran atau sunnah Rasulullah atau ijma'nya para salaf. Kalau belum jelas, maka kita telusuri pernah dibahas nggak oleh para ulama kita sebelum ini. Apakah mereka terbagi menjadi dua pendapat atau tiga? Kita ikuti apa yang sudah dibahas oleh para ulama. Kalau ini masalah kontemporer banget, di setiap waktu dan tempat insya Allah masih ada ulama. Ya, makanya orang itu kalau posisi dia adalah awam, dia nggak boleh berijtihad. Awam itu tugasnya adalah bertanya kepada yang berilmu, kemudian mengikuti arahan yang berilmu. Jadi bertanyanya harus kepada yang berilmu, bukan kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang yang kelihatannya tampangnya tampang ustadz. Belum tentu dia ustadz, ya. Orang yang berilmu itu harus dikenal, ya. Bukan orang berilmu itu orang samar-samar, enggak. Orang berilmu itu punya ciri-ciri, punya standar. Nah, mengenali standar mereka itu penting. Pernah dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seperti kalau di zaman sekarang ini, ya, zaman now ini istilahnya, seorang pakar ini ahli nuklir misalnya, ahli fisika, ahli bedah tulang misalnya, status ahlinya dia ini harus ada yang ngakuin nggak kira-kira? Cukupkah dia mengklaim tanpa ada yang mengakui, atau harus ada yang ngakui? Menurut antum gimana? Harus ada yang ngakui, betul? Sepakat ya kita, ya. Arsitek, lah Anda tuh arsitek menurut siapa? Menurut saya sendiri. Loh, kok enak?
bisa mengklaim gelar sembarangan. Harus ada yang ngakui. Nah, bentuk pengakuan itu bisa berupa ijazah akademik dari sebuah institusi lembaga yang bonafit, bisa berupa itu. Dan itu banyak ditemukan pada akhir-akhir ini seiring dengan mulai maraknya pendidikan-pendidikan formal, atau kalau dulu bisa berupa tazkiyah dari orang-orang yang sudah dianggap sebagai ilmuwan atau ulama. Makanya kalau antum baca biografi ulama-ulama kita dalam kitab-kitab klasik ya, contohnya Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, yang isinya adalah biografi para tokohnya kaum muslimin. Kalau dia adalah orang yang dianggap sebagai alim, pasti akan disebutkan di situ apa pujian para ulama yang ada di zamannya maupun yang ada di zaman-zaman berikutnya terhadap orang ini. Mesti ada. Tidak ada orang alim kok misterius. Alim tapi tidak ada yang kenal, ini siapa ini? Namanya tok, kunyahnya malah sekarang ini Abu Fulan. Nama aslinya siapa? Tidak ngerti. Belajarnya sama siapa? Tidak jelas. Murid-muridnya mana? Murid-muridnya virtual semua. Tidak ada orang alim kayak gitu. Semua antum baca aja biografi para ulama, mesti ada siapa guru-guru mereka, tercatat, terdokumentasikan. Karena itu penting, karena ilmu ini bukan ilham. Ilmu ini adalah sesuatu yang didapat dengan talaqi. Dia belajar dari gurunya. Oh, gurunya fulan, cek aja biografinya, kan ada. Oh, gurunya belajar dari sini, cek lagi gurunya, ketemu terus ya. Nah, itu bentuk tazkiyahnya para ulama. Ulama memberikan fulan alim. Ya, fulan adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ahli fikih atau ahli hadis, dipuji-puji. Nah, ini bentuk pengakuan akan keilmuan orang tersebut. Cara yang kedua mengenali ulama adalah dengan sebelum karya tulis adalah apabila tidak banyak atau bahkan tidak ada ahli ilmu yang mengkritisi dia, padahal dia ini terkenal menyampaikan ilmu syar'i. Ada orang, dia dai misalnya atau ustadz, dan dia sering menyampaikan kajian-kajian ilmiah dan itu tersebar. Kemudian tidak banyak ustadz-ustadz ahlus sunnah atau mungkin malah tidak ada yang mengkritisi dia dalam hal-hal yang sifatnya usul. Nah, berarti akidah dia benar apa salah kira-kira? Benar. Karena kalau akidah dia menyimpang, mesti akan ada yang komentar. Ya, syaratnya apa? Dia harus terkenal menyampaikan ilmu. Makanya tidak boleh ada ulama misterius, tidak boleh. Ulama kok misterius? Tidak pernah ketahuan sosoknya apa. Jangan-jangan itu AI ya. Kecerdasan buatan Google itu yang ngomong, bukan manusia jangan-jangan. Jadi dia harus dikenal. Yang ketiga adalah bisa dengan konten kajiannya itu sendiri atau tulisan dia kalau dia punya tulisan. Mungkin dia berada di daerah yang di sana dialah yang mengawali mengajarkan ilmu syar'i. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Terus bagaimana kita tahu dia ini ilmunya benar, akidahnya benar, manhajnya benar? Ya apa yang dia sampaikan. Kalau dia menjelaskan sesuatu dengan membawakan dalil-dalil yang benar dan dia merujuk kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya sudah, insya Allah akidah dia, manhajnya dia ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau dia nggak pernah pakai dalil,
atau dalilnya nggak jelas, asal aja. Bahkan kadang mimpi disebutkan di situ menurut fulan ini siapa? Kok dia harus dituruti menurut fulan? Lah fulan ini siapa? Nggak jelas. Nah, berarti dia bukan ahlus sunnah. Jadi kita perlu memahami bahwa peran ulama itu besar, dan orang yang awam dia harus bertanya, mencari dulu siapa mana orang yang berilmu, kemudian tanya, setelah itu dia ikuti. Ya. Baik. Poin yang 3. Man kharaja 'anil jama'ati wajaba nushuh wa da'watuhu wa mujadalatuhu billati hiya ahsan wa iqamatul hujjati 'alayhi fa in taba wa illa 'uqiba bima yastahiqqu syar'a. Siapa yang meninggalkan akidah dan manhajnya ahlus sunnah, pindah menjadi ahli bid'ah, menjadi mu'tazilah, menjadi khawarij, menjadi syiah, menjadi qadariyah, jahmiyah, menjadi ingkarus sunnah, apapun lah namanya. Bagaimana sikap kita? Ya nasihati. Kita wajib nasihati dia, tentunya yang mengerti, yang berilmu. Dia tahu ada saudaranya yang mulai nggak bener, komentar-komentarnya mulai menyimpang, padahal awalnya nggak kayak gitu, nasihatin. Ya, wajib nushuhu wa da'watuhu, diajak untuk kembali lagi. Ya, wa mujadalatuhu billati hiya ahsan. Kalau dia terkena syubhat, sekali lagi yang bisa begini adalah orang yang berilmu. Ya, ketika temannya ini ada yang kena syubhat, maka coba dipatahkan syubhatnya. Tapi kalau dia nggak berilmu, jangan coba-coba. Nanti malah ketularan syubhat. Ya. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang memang sudah kuat, ya, ilmu akidahnya sudah kuat dan dia ngerti cara-cara mematahkan syubhat. Itu ada latihannya, ada daurah sendiri itu. Ya. Tapi kayaknya kalau antum yang ikut keberatan, nanti ngantuk semua kalau ikut daurah kayak gini. Ya. Intinya kalau antum jangan coba-coba aja deh. Antum pelihara yang baik aja. Jangan penasaran, anak kepengin bantah syubhatnya. Ente kena syubhatnya, malah ketularan nanti. Jangan penasaran baca situs-situsnya ahli bid'ah, nanti ketularan. Ya, nasihat para salaf kita adalah menjauhi syubhat, menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya. Jangan membuka diri. Nanti kalau sudah kena syubhat bingung sendiri. Ustadz, ini ada yang bilang begini, bagaimana? Salahmu. Siapa suruh baca bukunya dia? Siapa suruh dengerin ceramahnya dia? Ya. Karena belum tentu dia bisa menyerap dengan baik bantahan terhadap syubhat yang sudah dia serap dengan baik tadi. Karena ulang, belum tentu dia bisa menyerap dengan baik bantahan terhadap syubhat yang sudah dia serap dengan baik. Iya enggak? Iya. Akhirnya akan menyisakan ada keraguan yang tersisa. Udah terlanjur kena syubhat, bahaya. Nasihatnya para salaf itu jangan aneh-aneh, jangan iseng-iseng, jangan sok udah ngaji kok daurah di MSH. Ya kan daurahnya 3 bulan 4 bulan sekali, udah lupa lagi yang kemarin. Iya Pak ya. Iya. Bukunya udah tahu sudah kemana. Terakhir bahas apa udah lupa. Hati-hati. Kemudian ini perannya ahli ilmu ini ya. Ini perannya ahli ilmu. Wa iqamatul hujjah alaih. Kalau dia nggak punya ilmu, minta tolong sama yang punya ilmu. Ajak. Jangan dia yang ngomong, yang berilmu yang suruh ngomong. Gitu loh. Atau kirimin dia video-video dari ustadz-ustadz yang membantah syubhat itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan dia membuka diri. Nanti dianya ketularan virus. Ini lagi banyak orang sakit ini hari ini. Wa iqamatul hujjati alaih.
Yang berhak menegakkan hujah tentu yang benar-benar berilmu, apalagi kalau dia ini adalah punya wewenang secara syar'i. Karena kadang-kadang bid'ah itu sangat membahayakan dan perlu campur tangan pemerintah, waliul amr. Sebagaimana yang didapati pada masa-masa kejayaan umat Islam, itu pemerintahnya itu di zaman Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu konsen sama yang begini-begini. Nggak dibiarkan ahli bid'ah itu menyebarluaskan, karena kalau menyebarkan bid'ah ini nanti meracuni umat yang tadinya akur, rukun, baik jadi kacau, bisa perang saudara. Lihat tuh Khawarij, apa yang mereka lakukan? Mereka menumpahkan darahnya kaum muslimin, merongrong pemerintahnya kaum muslimin. Seharusnya kaum muslimin bisa mengembangkan Islam ini supaya merambah daerah-daerah yang selama ini masih tenggelam dalam kufur, masih dijajah, diperbudak oleh orang sama manusia, akhirnya tersibukkan dengan urusan dalam negeri. Ya, rampung di sini, berontak sini, rampung sini, berontak sini, berontak. Nggak ada perkembangan gitu loh ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara bid'ah itu dibiarkan tersebar luas dan tidak ada campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang di situ. Kita lanjutkan poin ketiga, tadi masih tersisa sedikit. Jadi orang yang keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah maka wajib untuk dinasehati, didakwahi, dan bila mana dianggap perlu maka dipatahkan syubhat-syubhatnya, tentunya dengan cara yang baik. Perlu ditegakkan hujjah atasnya. Nah, setelah proses ini dilewati, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia rujuk kepada kebenaran, dan itu yang kita harapkan bersama. Atau kemungkinan yang kedua apa kira-kira? Menolak, tidak mau rujuk kepada kebenaran. Maka dia diberi hukuman dan perlakuan sesuai dengan kadar penyimpangannya. Kadang dia perlu untuk diboikot, dijauhi, dikucilkan. Ya. Contohnya apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada orang yang namanya Sabir bin Isl. Sabir bin Isl, dia dari kota Basrah. Dia ini diinfokan, dikabarkan dia suka menyebarkan penafsiran yang aneh-aneh tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat artinya maknanya jelas, tafsirannya jelas, tegas. Ada yang tafsirannya itu macam-macam, bisa begini, bisa begitu, bisa begono. Walhasil orang ini sengaja membidik ayat-ayat yang punya banyak penafsiran tadi, kemudian dia bermain di situ. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya. Maka gubernurnya Basrah ketika itu kalau nggak salah Abu Musa al-Ash'ari atau yang lainnya, ya anda lupa. Dia menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini bagaimana nih kita sikapi orang ini? Katanya Umar, kirim dia ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, tidak pakai babi bu, digebuki. Digebuk sama Umar, jebret, 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 sampai bercucuran darah. Ya, sampai surbannya itu terlepas dan ternyata dia rambutnya cukup banyak, tidak menggundul kepalanya. Apa kata Umar? Lau wajadtuka mahluqan la darabtu alladhi fihi ainak. Seandainya pas surbanmu melorot tadi ternyata kamu itu botak gundul, ya ini yang ada kedua biji matanya ini tak copot nanti.
artinya kepalamu tak copot. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ciri-ciri orang Khawarij di zaman itu ya. Kalau zaman now kebalikannya. Ciri-ciri Khawarij zaman itu pada suka membotaki rambutnya, menggundul kepalanya. Kalau yang sekarang sebaliknya, ya, gondrong-gondrong biasanya. Nah, sampai-sampai si Sabir ini saking bingung dia, kok tahu-tahu digebuki. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, in kunta turidu qatli fa ahsin. Wahai Amirul Mukminin, kalau memang engkau berniat membunuhku, ya bunuhlah dengan cara yang baik. Wa in kunta turidu ta'dibi faqad wallahi dhahaba alladhi ma fi ra'si. Tapi kalau maksudmu itu ingin memberiku pelajaran, maka demi Allah semua syubhat yang di kepalaku sudah melayang semua ini. Kamu gebuki tadi itu kocar-kacir syubhatnya. Ya. Setelah itu Umar nyuruh dia pulang ke Basrah dan tulis surat kepada Abu Musa, umumkan kepada seluruh warga Basrah agar mengucilkan orang ini. Kita mau lihat benar-benar tobat nggak dia. Subhanallah, perintahnya Amirul Mukminin ini diterapkan oleh rakyat Basrah. Sampai-sampai yang meriwayatkan kisahnya si Sabir bin Isal ini mengatakan, ana ngelihat dia itu jalan di jalan itu seperti onta yang kudisan. Orang pada menjauh semua. Wih, nanti ketularan kudisnya ini. Seakan-akan kalau ada unta yang punya penyakit kulit, orang-orang kan menghindar kan. Misalnya orang badannya ada borok-boroknya gitu, orang nggak mau deket-deket. Nah, orang-orang Basrah itu memperlakukan Sabir itu seperti unta kudisan. Istilahnya mereka menjauh benar-benar, sehingga dia benar-benar menyadari kesalahannya itu. Setelah itu baru pengucilan dan pemboikotan itu disudahi. Nah, suatu ketika sekian lama kemudian muncul orang-orang yang menyuarakan apa yang dulu pernah dia suarakan. Ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Datang sebagian, "Hei Sabir, kau sekarang punya followers. Kau punya subscriber. Ayo gabung lagi sama mereka." Kala hayhat, sorry katanya. Ya. Laqad nafa'ani darbatur rajulis salih. Alhamdulillah, ana pernah digebukin sama orang yang soleh itu. Maksudnya Umar bin Khattab. Dapat manfaat sekarang, terselamatkan dari syubhat dan dari pemikiran yang menyimpang ini. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana seorang waliul amr itu menyikapi orang-orang yang melenceng dari ahlus sunnah, disikapi sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkenal sebagai khalifah yang paling diganyang oleh orang-orang Khawarij. Di antara khalifah yang 4 itu yang paling banyak diganyang oleh orang Khawarij itu adalah Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau membolehkan orang-orang Khawarij ini tinggal di pinggiran kota Kufah, di sebuah kampung namanya Harura. Makanya orang Khawarij itu disebut juga Al-Haruriyah. Ya. Dari kampung namanya Harura. Tapi syaratnya, kalian jangan mengganggu kaum muslimin, jangan begal, jangan menyakiti, apalagi sampai membunuh kaum muslimin maupun orang-orang kafir dhimmi. Kalau kalian tetap komitmen, silahkan kalian tinggal dimanapun, kami nggak akan ganggu kalian. Tapi kalau kalian mulai membuat onar, maka kami akan perangi kalian. Ternyata mereka tidak komitmen. Padahal Ali sudah mengirim Ibnu Abbas untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Alhamdulillah setelah Ibnu Abbas dikirim, dari 10.000, 8.000 rujuk jemaah. Rujuk. Tinggal 2.000. Mereka ini yang tetap dengan pemikiran menyimpangnya itu, dan akhirnya mereka
menumpahkan darahnya Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad adalah sahabat Nabi. Ini putranya sahabat Nabi. Dia dan istrinya itu dibunuh oleh orang Khawarij dengan cara yang sangat keji. Ya. Abdullahnya digorok seperti kambing digorok, sedangkan istrinya yang dalam keadaan hamil dibunuh dan dibelah, dikeluarkan janinnya. Ketika mendengar perbuatan mereka yang sangat keji ini, maka Ali kerahkan pasukan, perang besar sama orang-orang Khawarij. Ya, dengan perang yang namanya Nahrawan kalau nggak salah, dihabisin sama Ali bin Abi Thalib. Jadi itu penanganan itu sesuai dengan kadar kerusakan yang ditimbulkan, bahayanya, dan ini merupakan wewenangnya waliul amr. Adapun ulama cukup memberikan tahdzir saja. Hati-hati dengan pemikirannya si fulan. Jauhi dia, jangan baca buku-bukunya, jangan dengarkan ceramah-ceramahnya, jangan hadiri majelis-majelisnya. Nah, ulama sampai di situ. Adapun nanti tindakan-tindakan yang lebih dari itu, ya, ditangkap, dipenjara, atau bahkan dicambuk, atau sampai ke tingkat tertentu bahkan dieksekusi, sebagaimana Ali mengeksekusi orang-orang Khawarij tersebut dalam perang besar. Itu wewenangnya siapa? Waliul amr. Itu kalau dia tidak mau bertaubat. Kalau dia bertaubat, khalas, alhamdulillah. Kita harus senang dengan orang-orang yang tersesat kemudian kembali ke dalam pangkuan Islam. Baik. Yang keempat, innama yajibu hamlun nasi 'ala al-jumal ats-tsabitati bil kitab was sunnati wal ijma', wa la yajuzu imtihanu 'ammatil muslimin bil umuri ad-daqiqati wal ma'ani al-'amiqah. Artinya kalau ingin ngetes akidah seseorang itu, jangan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang jelimet, yang sangat mendalam, yang kebanyakan orang tidak ngerti. Terus kalau salah langsung divonis, wah ini berarti ahli bid'ah ini, dia nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Ditanya tentang bagaimana si fulan menurut anda, padahal si fulan ini nggak semua orang kenal. Mungkin yang bertanya tahu si fulan di belakang, tapi nggak semua orang kenal. Terus kalau dia salah dalam memberikan penilaian, oh ini berarti pengikutnya anu, menjadi kelompok anu ini. Nggak boleh kayak gitu tuh. Kalau ingin mengetes akidah seseorang, maka lontarkan padanya pertanyaan-pertanyaan yang jelas, yang itu sifatnya menjadi apa yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Jadi bukan hal-hal yang kebanyakan kaum muslimin malah tidak tahu tentang itu, atau dia tidak wajib tahu. Karena nggak semua perkara agama itu hukumnya wajib diketahui, ya kan? Ada yang wajib diketahui, wajib diimani, ada yang itu merupakan ranahnya ahli ilmu, ulama. Orang awam tidak wajib tahu sampai yang detil-detil begitu. Tapi dia wajib mengetahui tentang rukun iman yang 6, mengimaninya, wajib mengimani rukun Islam yang 5, perkara-perkara yang sifatnya pokok, ya. Kayak siapa nabinya, kok nggak ngerti, ngakunya ahlu sunnah, ini muslim aja belum tentu kok ahlu sunnah, ya. Ditanya Al-Quran itu asli atau nggak asli, waduh saya nggak tahu ya, duh ini apa ini? Ini perkara-perkara yang sudah final, semua orang harus ngerti masalah ini, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya merupakan usul, sesuatu yang harus diketahui dan harus diimani, itu yang boleh dijadikan sebagai apa istilahnya parameter pertanyaan yang dilontarkan kepada orang-orang untuk mengetahui mereka ini ahlu sunnah atau bukan. Bukan pertanyaan-pertanyaan sifatnya apa? Mendetail, mendalam, yang hanya diketahui oleh sebagian kecil kaum muslimin, ya. Dan tidak wajib orang itu harus sependapat dengan dia dalam hal ini. Boleh jadi itu masalah ijtihadiyah.
menilai seseorang itu tidak harus sama. Karena tidak berarti kalau Anda mengerti tentang dia, orang lain juga harus mengerti seperti itu, kan tidak mesti. Siapa dulu orang yang dimaksud? Mungkin Anda pernah baca buku-bukunya, Anda lebih paham, yang lain nggak ngerti, taunya dia muslim baik, dia husnudzon. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak boleh jadi parameter dalam menilai seseorang. Tapi banyak orang-orang yang sekarang seperti itu cara menilainya, sehingga justru dia akan menimbulkan perpecahan. Yang kelima, al-aslu fi jami'il muslimin salamatul qasdi wal mu'taqad. Pada dasarnya kaum muslimin itu dianggap akidahnya benar dan niatnya itu baik. Ini hukum asalnya loh ya, hukum asal. Selagi kita tidak tahu dan nampak dari zahirnya dia itu muslim, maka kita harus husnudzon. Dia ini adalah orang muslim yang benar. Gak ada indikator apapun nih, sebelum kita melihat indikator apapun nih, cuman dari zahirnya dia muslim baik, ya kita husnudzon dulu. Atau dia memberikan sesuatu kepada kita, ya kita anggap ini niatnya baik, insya Allah. Itu hukum asalnya. Tapi apakah ini berlaku seterusnya begitu, permanen, tidak boleh dirubah? Tidak. Hatta yadhhara khilafu dzalik. Hatta yadhhara khilafu dzalik. Pada dasarnya seluruh kaum muslimin memiliki tujuan yang baik, niat yang baik, dan keyakinan yang selamat. Maksudnya akidahnya dianggap benar sampai tampak sesuatu yang menyelisihinya. Artinya tidak sesuai dengan dugaan awal kita. Oh, saya dulu ngiranya dia seorang muslim, ternyata dia Syiah misalnya. Oh, ternyata dia Bahai misalnya. Oh, ternyata dia Ahmadiyah. Oh, ternyata dia Sikh. Tahu Sikh? Agamanya orang India itu. Ya. Mirip, ada kemiripan dengan Islam. Mungkin orang yang nggak ngerti dianggap muslim, padahal enggak. Agamanya Sikh. Ya. Walhasil intinya sebelum muncul indikator-indikator, maka kita menilai berdasarkan apa yang zahir dulu ini. Oh, zahirnya muslim, ya husnudzon dulu. Oh, ternyata bukan muslim dia. Dikiranya pakai songkok itu muslim, ternyata Nasrani juga pakai songkok misalnya. Ya, berarti mulai kita sikapi, kita perlakukan sesuai dengan apa yang zahir. Wal aslu hamlu kalamihim 'alal mahmalil hasan. Dan kalau seorang muslim itu mengucapkan suatu ucapan dan kita bisa maknai ucapannya dengan makna yang baik, harusnya kita maknai dulu dengan makna yang baik. Jangan dipelintir malah. Enggak, dia mungkin maksudnya baik, ya sudah, husnudzon dulu, tarik ke arah yang baik dulu. Tapi kalau dia 2 kali ngomongnya gitu lagi, syubhat lagi, loh 3 kali syubhat lagi yang dirubah, kenapa dia nggak terus terang aja? Berarti memang ada udang di balik batu ini. Berarti memang dia ini mau nyebar syubhat, karena sudah berkali-kali nggak tegas. Kalau ahlu sunnah dia tegas. Kok dia malah berkelit di sini? Nah, karena sudah berkali-kali, berarti kita nggak boleh lagi husnudzon terus. Kita sudah harus mulai waspada. Ya, jadi itu ahlu sunnah itu objektif orangnya, objektif dan proporsional, bukan lugu. Husnudzon kok terus-terusan, sudah jelas nih ngawur ngomongnya kok husnudzon terus? Enggak, bukan ahlu sunnah itu. Ahlu sunnah itu objektif. Kalau nggak ada dalil, nggak ada bukti, nggak ada indikasi apa-apa, ya jangan suudzon. Tapi ketika sudah ada indikasi, apalagi sudah berulang-ulang, ya harus hati-hati. Wal aslu hamlu kalamihim 'alal mahmalil hasan. Wa man dhahara 'inaduhu wa su'u qasdihi fala yajuzu takallufu at-ta'wilatilah. Nah, barang siapa sudah jelas-jelas dhahara inaduhu, sikap ngeyelnya sudah jelas banget, membangkangnya jelas banget,
wa su'u qasdi, dan maksud jahatnya sudah kelihatan, maka nggak boleh lagi kita berusaha menakwilkan, memelintir sana melintir sini supaya dia dianggap tidak bermaksud seperti itu. Udah kelihatan kok, sudah kelihatan ngeyelnya, bantah dalilnya sudah kelihatan, ya sudah, dia bukan ahlu sunnah lagi, selesai perkara. Oh, nggak ada yang maksa dia suruh jadi ahlu sunnah juga kok, iya kan? Nggak ada yang maksa dia harus jadi ahlu sunnah. Dia memilih untuk keluar, ya sudah, biarkan dia keluar. Emang nggak mau dia di dalam situ. Jangan terus di husnudzon, ya nanti akhirnya jadi syubhat baru. Misal nih, ada orang sudah terang-terangan, sudah dinasehati, sudah dijelaskan dalil-dalilnya, tetap dia menyuarakan apa yang itu merupakan slogannya ahli bid'ah. Terus ahli ilmu yang sudah tahu kondisinya ini masih ada yang muji-muji orang ini. Oh enggak, maksudnya bukan begitu. Apa yang akan terjadi? Kira-kira orang itu akan tetap punya pengikut gak? Tetap punya pengikut, bahkan tambah. Lah itu fulan masih muji-muji, berarti dia masih belum keluar dari ahlus sunnah. Akhirnya dia menyebabkan orang ini semakin banyak followers dan subscribersnya tadi dalam kebatilan. Ini yang jadi masalah, ya. Jadi sikap-sikap seperti ini justru akan menjerumuskan umat yang tadinya itu mereka nggak kena syubhat jadi kena syubhat. Ada salah seorang ulama namanya Yusuf bin Asbat, ulama salaf. Dia suka mengkritik, dia pernah ditanya tentang salah seorang alim di masanya. Saya nggak usah sebut namanya, karena sebetulnya dia itu ulama ahlu sunnah. Cuman kebetulan dia belajar kepada salah seorang ahli hadis yang terindikasi punya pemahaman khawarij. Ya, namanya kalau murid berguru sulit untuk tidak terpengaruh oleh gurunya kan. Nah, ketika Yusuf bin Asbat ditanya tentang muridnya ini, apa jawabnya? Dzaka yushbihu ustadzah. Oh, itu mirip sama ustadznya dia itu, yaitu fulan Al-Hasan bin Salih bin Hayy, yang terkenal punya pemikiran khawarij. Itu mirip kayak ustadznya yang khawarij. Nah, si penanya tadi itu bilang begini, loh, apa kamu tidak khawatir kalau ucapanmu yang barusan ini tuh dianggap sebagai ghibah? Kamu ngerasani berarti. Kalau ya ahmaq, katanya, bodoh, bilang gitu. Ana ini lebih berjasa kepada orang yang ana tahdzir itu daripada orang tuanya dia sekalipun. Kenapa? Ana melarang, dengan tahdziran saya ini saya mencegah kaum muslimin untuk mengikuti kesesatannya dia. Tapi orang-orang yang muji-muji dia itu justru memotivasi kaum muslimin untuk mengikuti kesesatannya dia. Hasil akhirnya bagaimana? Dosanya orang ini akan lebih banyak atau lebih sedikit kalau saya tahdzir? Malah sedikit dosanya, karena pengikutnya akan berkurang. Tapi kalau saya puji-puji dia, wah, tambah banyak, tambah besar juga dosa yang akan dia tanggung. Jadi sebetulnya kalau tahdzir itu ilmiah, proporsional dan tepat sasaran, itu amal soleh. Itu termasuk menolong saudara kita yang zalim. Sebagaimana dalam hadis Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, belain saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim ataupun terzalimi. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi jelas kita tolong, masa yang zalim kita tolong? Gimana caranya? Qala antamna'ahu minadh-dhulm. Kau cegah dia, jangan dibiarkan terus berbuat zalim. Itu bentuk pertolonganmu kepadanya. Nah, mencegah ahli bid'ah yang menyebarkan bid'ahnya bagaimana? Tahdzir. Hati-hati, jangan diikuti, ini bid'ah. Dia marah, biarin marah. Hakikatnya karena kejahilan dia. Sebetulnya tahdziran itu justru meringankan tanggung jawab dia di akhirat. Baik.
Berikutnya firaqu ahlil qiblati, yang keenam, al-kharijati anis sunnati mutawa'aduna bil halaki wan nar wa hukmuhum hukmu 'ammati ahlil wa'id illa man kana minhum kafiran fil batin. Wal farq al-kharijatu anil islami kuffarun fil jumlah wa hukmuhum wal firaqul kharijatu anil islami kuffarun fil jumlah wa hukmuhum hukmul murtaddin. Artinya di antara firqah-firqah yang ada dalam tubuh umat ini itu ada yang masih satu kiblat sama kita. Artinya mereka ahli bid'ah tapi tidak keluar dari Islam. Keluar dari sunnah, iya, tapi nggak keluar dari Islam. Bukan ahlu sunnah, tapi tidak menjadi kafir. Nasib mereka secara umum bagaimana? Mutawa'aduna bil halaki wan nar, terancam akan mendapatkan kecelakaan dan siksa neraka. Terancam, bukan pasti. Tapi apa? Terancam. Karena memang Allah mengancam mereka. Tapi apakah Allah itu pasti melaksanakan ancamannya? Tidak. Kalau Allah menjanjikan sesuatu, pasti dilaksanakan nggak? Iya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena ingkar janji itu tercela. Tapi kalau ingkar ancaman tidak tercela. Ngancam nggak jadi dihukum, nggak tercela. Tapi kalau janji nggak pernah ditepati, tercela. Nah, Ahlus Sunnah punya keyakinan apa? Orang-orang yang terancam akan disiksa itu tetap dia tahta masyiatillah, kan gitu tuh. Pelaku-pelaku dosa besar itu Ahlus Sunnah tidak meyakini dia pasti masuk neraka, enggak. Itu keyakinannya Khawarij yang begitu itu. Keyakinannya Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah tidak memastikan, tapi ada kemungkinan dia akan disiksa oleh Allah dalam neraka. Tapi mungkin juga Allah ampuni dia. Terserah Allah, tahta masyiatillah. Wa hukmuhum hukmu 'ammati ahlil wa'id. Jadi ahli-ahli bid'ah yang tidak keluar dari Islam itu nasibnya seperti pelaku-pelaku dosa besar, semuanya terancam dengan siksa. Kecuali kalau ahli bid'ahnya ini sampai keluar dari Islam. Seperti ghulatu ar-rafidhah, Syiah Rafidhah ekstrim yang meyakini kemaksuman imam-imam mereka, bahkan menuduh Abu Bakar dan Umar ini sebagai orang yang murtad. Para sahabat dianggap murtad sepeninggal Nabi. Al-Quran ini dibilang salah turun, ada ayat-ayat yang ditutupin oleh sahabat. Ini sudah keluar dari Islam, ini ideologi seperti ini, ya. Contoh aja itu. Bagaimana kalau sampai bid'ahnya menyimpang sejauh itu? Ya mereka sejatinya seperti orang-orang yang di luar Islam. Keluar dari Islam mereka. Jadi mereka dianggap sebagai orang kafir secara umum. Kalau dia awalnya muslim, kemudian dia mengikuti suatu bid'ah hingga mengeluarkannya dari Islam, berarti dia statusnya seperti orang murtad. Ya. Orang murtad itu hukumannya lebih berat daripada orang yang belum pernah masuk Islam sama sekali. Tapi tetap yang berhak untuk menyerapkan hukuman itu adalah waliul amr. Apa hukuman orang murtad? Kalau nggak mau tobat dibunuh. Siapa yang bunuh? Waliul amr. Ya. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan ustadz, bukan kiai, la. Waliul amr. Ini wewenangnya dia. Dia nggak menegakkan, dia itu urusannya dia nanti sama Allah. Kita cukup tahu aja hukumnya apa, ya. Cukup tahu hukumnya, tapi yang menegakkan harus yang punya wewenang. Yang kedelapan, al-tujuh, ya. Al-jum'atu wal jama'atu min a'zami sya'airil Islam adh-dhahirah was salatu khalfa masturil hali minal muslimina sahihah wa tarkuha bid'wa jahalati halihi bid'ah.
Sholat Jumat dan sholat berjamaah selain Jumatan. Yang dimaksud sholat berjamaah di sini adalah sholat berjamaah yang biasanya dilaksanakan atas instruksi dari imam, dari waliul amr. Contohnya sholatul istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana, apalagi sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu sholat-sholat yang biasanya dilakukan atas instruksi dari wali. Bukan sholat duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu antum harus sholat, disuruh nggak disuruh tetap harus sholat. Nah, kalau Jumatan kenapa dibahas? Karena dulu yang namanya Jumatan itu di satu kota itu cuma ada satu masjid yang melaksanakan. Contohnya di Madinah ya di Masjid Nabawi. Masjid Kuba nggak ada Jumatan, nggak ada Jumatan Masjid Kuba itu di masa Rasulullah. Di masa Khulafaur Rasyidin nggak ada Jumatan di Masjid Kuba, cuma di Masjid Nabawi untuk seluruh warga Madinah. Dan itu berlaku di kota-kota yang lain. Tapi kalau sholat 5 waktu ada masjid-masjid kecil sekitar, khusus untuk sholat 5 waktu. Begitu Jumatan gabung ke masjid yang namanya Masjid Jami'. Sholatul Id juga begitu, sholat kusuf juga begitu. Makanya disebutkan di sini al-jum'ah wal jamaah. Maksudnya sholatul jum'ah dan sholat-sholat berjamaah yang memang itu atas instruksinya imam adalah termasuk syiar Islam yang agung. Atau sholat berjamaah secara umum ya, sholat 5 waktu berjamaah ini juga bisa dicakup oleh pengertian ini. Terjemahannya di sini. Sholat Jumat dan sholat berjamaah ya, ini bisa juga berjamaah 5 waktu selain Jumatan atau berjamaah yang atas perintah imam, adalah diantara simbol syiar Islam terbesar ya. Nah, ciri khasnya kaum muslimin itu yang paling kelihatan ya sholat Jumat, sholat Id, sholat gerhana, sholat minta hujan, karena biasanya mereka keluar ngumpul di lapangan, jadi kelihatan sebagai syiar gitu loh. Sholat di belakang atau alias bermakmum kepada seorang muslim yang tidak diketahui seluk beluknya, hal ihwalnya, saya tidak tahu nih dia muslim, cuman saya tidak tahu dia akidahnya bagaimana. Pada dasarnya sah nggak saya sholat sebagai makmum? Sah. Kalau orang malah menaruh kecurigaan, udah deh saya ragu-ragu nih sama akidahnya, padahal nggak pernah ada tanda apa-apa, saya nggak mau sholat, saya nggak kenal sama dia, muslim, saya nggak kenal, saya ragu-ragu sah nggak kalau saya sholat di belakangnya dia? Alasannya apa? Ya pokoknya saya nggak kenal aja. Nah ini adalah bid'ah. Justru sikap dia itu sikap bid'ah yang kayak gitu itu. Tapi kalau ada indikator lain ya, misal dia masuk ke sebuah masjid, dia lihat, duh kok ada fotonya Khomeini di situ misalnya, wah ini berarti masjidnya siapa ini? Syiah. Ada orang mau ngimami, ya indikatornya dia ngimamin di masjid yang ada gambarnya Khomeini misalnya. Kira-kira nih imamnya Ahlussunnah apa Syiah nih? Syiah. Nah ini beda sama yang dibahas sini loh ya. Ini ada indikator ke sana. Atau misalnya dia di situ ada simbol-simbol ajaran tertentu. Katanya pesantren sunnah, tapi ada simbol Yahudinya misalnya. Duh, ini kok ada bintang segi 6 di situ? Ini apa ini? Nah, ini pantas kalau untuk tidak mau bermakmum di situ karena ada indikasi. Tapi kalau nggak ada indikasi sama sekali, harus kita menganggap kita sah sholat di belakangnya dia. Ya. Yang ke-8, la tajuzu salatu khalfa man yudhhiru al-bid'ata aw al-fujura ma'a imkaniha khalfa ghairihi.
wa in waqa'at sahhat wa ya'thamu fa'iluha illa idza qasada daf'a mafsadatin a'zam fa in lam yujad illa mithlah aw syarrun illa mithluhu aw syarrun minhu jazat khalfah wa la yajuzu tarkuha wa man hukima bi kufrihi fala tasihhu sholatu khalfahu. Artinya apa? Tidak boleh sholat bermakmum kepada seseorang yang menampakkan kebid'ahan atau kefasikannya. Terang-terangan dia mengeluarkan statement-statement yang itu khasnya ahli bid'ah, atau dia melakukan perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan dosa, dia terang-terangan, artinya terkenal sebagai orang fasik. Boleh nggak dijadikan imam? Nggak boleh selama masih ada yang lebih baik daripada dia. Selama masih ada, atau selama masih ada masjid lain. Kalau kita nggak bisa mencopot, kita bukan siapa-siapa, kita pendatang, tapi ada masjid yang imamnya nggak kayak gitu, nggak boleh sholat di belakang imam yang kayak gitu selama ada masjid lain yang imamnya tidak seperti itu. Tapi seandainya dia tetap bermakmum di belakangnya orang yang sudah jelas kebid'ahannya atau kefasikannya, batal nggak sholatnya? Tidak batal, tetap sah, tapi dosa dia, dosa, karena dia bisa tidak sholat di belakangnya orang ini. Emang kenapa kok dosa? Karena itu akan memperbanyak pengikutnya orang ini, menjadi iklan secara tidak langsung. Apalagi kalau yang bermakmum ini dikenal tokoh, ya, tokohnya ahlu sunnah, atau dianggap ustadz, dianggap panutan, terus kelihatan, loh si fulan dia sholat di belakangnya fulan, berarti ini orang zen, nggak apa-apa. Nah, buktinya dia mau jadi makmumnya. Nah, malah akhirnya apa? Membuat orang lain tertarik. Nah, ini yang bahaya tuh di sini. Wa ya'thamu fa'iluha, orang yang sengaja melakukan itu, bermakmum di belakang orang yang ahli bid'ah atau fasik padahal dia bisa tidak seperti itu dosa, kecuali kalau dia punya maksud, saya ini terpaksa, karena kalau saya tidak mau sholat di belakangnya dia, saya dikeroyok satu kampung, dituduh Wahabi, habis saya. Misal dituduh teroris misalnya, gara-gara saya nggak mau berjamaah saya dituduh macam-macam. Ya saya ngurus gini ke RT-nya nggak mau ngurus, ke RW ditolak, lurahnya juga, saya nggak bisa. Nah, kalau demi menghindari mafsadah seperti ini, maka dia tidak berdosa, nggak berdosa. Fa in lam yujad illa mithlah. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menjadi imam kecuali orang seperti ini, au syarrun minhu, atau yang lebih parah lagi dari dia, jazat khalfah, menjadi boleh sholat berjamaah di belakangnya imam yang seperti ini. Misalnya dia tinggal di sebuah daerah, tidak ada masjid yang ngadakan Jumatan kecuali imamnya model kayak gitu. Kalau dia nggak sholat, nggak Jumatan. Atau sholatul id, di daerah dia cuma ada satu yang melaksanakan. Misal aja ini contoh, masalah ada apa nggak ada itu lainnya. Tapi kalau seandainya terjadi, hanya bisa sholat id bersama imam itu, ya sudah, tidak apa-apa. Daripada dia meninggalkan syiarnya ini. Paham ya? Wala yajuzu tarku, dan tidak boleh dia berhujah, ini imamnya ahli bid'ah kok, saya tidak mau sholat belakang dia. Malah nggak boleh. Antum nggak punya pilihan, mau bikin jamaah sendiri, tidak ada yang mau ikut antum, misalnya, atau nggak cukup banyak untuk membuat jamaah sendiri, karena ada kalanya Jumatan itu harus minimal sekian. Kalau mazhab Syafi'i berapa? 40 orang, dan mereka itu ahlul balad, warga setempat. Ya, bukan rombongan musafir pas berhenti Jumatan, bukan. Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya Nabi ngadakan Jumatan bersama rombongan beliau. Banyak waktu perang Tabuk
itu perjalanan netok itu 19 hari pergi, 19 hari balik, nungguin musuhnya 19 hari juga, hampir 2 bulan. Bahkan kalau Hijriah bisa masuk 2 bulan, 57 hari, hampir 2 bulan. Tapi tidak pernah sekalipun beliau Jumatan. Padahal yang berangkat ke sana ribuan, tapi semuanya musafirin. Bukan orang yang berdomisili di situ. Makanya disyaratkan Jumatan itu ada syarat-syaratnya. Ya harus domisili di situ, ya. Kemudian ada jumlah minimalnya sekian. Nah, ketika dia tidak punya cukup pengikut atau nggak ada tempat dia bisa sholat secara sendiri, ya nggak ada pilihan lain. Anda harus sholat di belakangnya imam yang seperti ini. Nggak boleh Anda tinggalkan sholat itu. Yang penting dia tidak sampai keluar dari Islam, itu aja. Bid'ahnya dia tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena kalau sudah sampai mengeluarkan dia dari Islam, tidak boleh lagi menjadikan dia sebagai imam, tidak sah. Ya. Dia orang kafir, masa sholat di belakang orang kafir, gitu kan? Taib. Yang ke-10, as-salatu wal hajju wal jihadu wajibatun ma'a a'immatil muslimina wa injaru. Menegakkan salat, berjihad fisabilillah dan melaksanakan haji itu adalah kewajiban, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya tentunya, ya. Tapi itu harus di bawah bimbingan imamnya kaum muslimin. Walaupun mereka ini zalim, bukan orang-orang yang baik, yang soleh, bertakwa, enggak. Walaupun mereka banyak melakukan kezaliman, ketidakadilan, tapi itu wewenang mereka. Jadi mereka yang punya wewenang untuk mengumandangkan, menyatakan perang dengan pihak tertentu atau berdamai dengan pihak tertentu. Karena masalah jihad atau melancarkan serangan ke pihak musuh itu perlu mengetahui seberapa kuat musuhnya dan seberapa kuat kitanya. Bagaimana cara mengalahkan musuh itu? Dari mana? Artinya perlu ada intelijen. Ya, perlu ada pasukan pengintai, perlu hitung-hitungan, logistiknya bagaimana nih, kita nyerang ke sana, kendaraannya ada apa enggak, siapa yang akan dikerahkan, terlatih apa enggak, terus musuhnya sekuat apa, titik lemahnya di mana. Ini perlu ada strategi yang matang, bukan asal-asalan, bukan cuma modal Allahu Akbar, cuma Allahu Akbar langsung nggak pakai strategi, konyol, ya. Musuhnya nggak kalah, Anda mati. Tujuannya apa? Nggak jelas. Allahu Akbar, ya, nggak begitu. Jadi harus pakai bimbingan. Yang membimbing, yang memimpinnya adalah orang yang ngerti porsi kekuatan masing-masing. Di zaman Nabi ngirim mata-mata, diselidiki pergerakan musuh kemana. Di samping beliau juga rajin berdoa, beliau juga pakai baju besi, pandai beliau mengendarai kuda, bisa manah, main pedang, main tombak, berani, paling luar biasa berani ya. Tapi strategi juga matang. Beliau kerahkan pasukan. Ya, kadang kalau musuhnya lebih besar harus ada trik. Bikin parit, ya, paritnya dijaga. Jadi nggak mungkin dilawan, ini musuh terlalu besar jumlahnya. Terus mereka udah datang ini mau nyerang, berarti harus dihalang-halangi untuk bisa masuk ke kota Madinah. Nah, artinya perang itu perlu strategi, dan yang bisa begini adalah pemerintah, waliul amr. Ya. Kalau dia tidak melancarkan serangan, dia mungkin memang kondisinya lagi lemah, ya, amunisinya mepet. Atau pesawatnya sudah generasi yang tertinggal jauh dibandingkan dengan pesawatnya pihak musuh, ya. Ini baru take off sudah kelacak sama radar, udah dikirimin rudal, ya. Belum kelihatan musuhnya udah ditembak dulu, kan konyol kalau begitu, ya. Nah, jadi itu harus berdasarkan instruksi dari waliul amr, karena itu wewenangnya mereka. Al-Hasan Al-Basri mengatakan maksudnya waliul amr itu, wulatul amr itu yaluna min umurina khamsah. Mereka itu mengurusin 5 hal. Al-jum'ah
penegakan sholat Jumat, wal jamaah, dan sholat-sholat berjamaah yang hanya bisa ditegakkan atas instruksi mereka, kayak sholat id, sholat apa tadi, gerhana, sholat istisqa. Wal hudud, penegakan hukuman hudud, potong tangan pencuri, rajam pezina, cambuk buat minum khamr atau orang yang menuduh orang lain berzina, ini hudud namanya ya. Wal jihad, ya, mengumandangkan jihad, siapa yang akan dilawan. Kemudian apa lagi itu? Al jum'ah, wal jamaah, wal hudud, wal jihad, wal hajj, ya, memimpin penyelenggaraan ibadah haji, ya, karena haji itu perlu ada amirnya, apalagi dulu ya, sekarang pun masih kan, mesti ada, setiap keberangkatan itu ada amirul hajj, pemimpinnya para jemaah haji. Baik. Yang ke-9. Oh, sudah ya. 10 sudah. Oh, tadi 9 kelewat ya. Oh iya, kelewat 9. Baik. Al-imamatul kubra tathbutu bi ijma'il ummah au bi bai'ati dzawil halli wal 'aqdi minhum. Ini tentang bagaimana proses pelantikan pemimpin tertinggi dalam Islam. Katanya yang suka digelari sebagai khalifah atau sebagai amirul mukminin, sultan atau al-imam. Ya, gelar itu macam-macam lah ya. Gelarnya bisa macam-macam. Yang jelas dia pemimpin tertinggi di wilayah itu, di negerinya kaum muslimin. Nah, hari ini bisa presiden, bisa raja, bisa apa lagi selain raja, sultan, amir, tergantung bentuk negaranya. Kalau kerajaan ya raja, kalau kesultanan ya sultan, kalau keemiran ya amir, kalau republik ya presiden atau perdana menteri, kalau beda lagi bentuknya. Intinya Islam mengajarkan agar pemimpin itu dilantik dengan mekanisme yang paling baik, yaitu apa? Bi ijma'il ummah, kesepakatan umat. Yang dimaksud umat sendiri bukan semua individu, tapi ahlul halli wal 'aqd, tokoh-tokohnya. Ya, tokoh-tokoh umat sepakat. Contohnya pelantikannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu sepakat itu. Ansar, Muhajirin sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, bisa juga pelantikan itu diserahkan kepada ahlul hal wal 'aqd. Ahlul hal adalah sejumlah tokoh kaum muslimin di pusat pemerintahan. Misalnya dulu di Madinah, zamannya Rasulullah, kan Rasulullah tinggal di Madinah toh? Nah, berarti pusat pemerintahannya adalah kota Madinah. Ketika beliau meninggal, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, sebelum meninggal dia menunjuk penggantinya. Siapa? Umar. Ini juga syar'i. Ya, dengan penunjukan. Nanti kalau saya mati, yang menggantikan saya adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Abu Bakar ini menunjuk bukan semata-mata karena Umar itu saudaranya, anaknya, kerabatnya, bukan. Tapi karena Umar lah yang paling berilmu dan paling tegas dalam kebenaran dan paling afdol setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu diketahui oleh kaum muslimin semuanya. Jadi tidak hanya menunjuk atas dasar hubungan kekerabatan murni, tidak. Ya. Tapi karena memang kapabilitasnya dia punya.
Cara yang ketiga adalah diserahkan kepada ahlul hal wal aqd. Misalnya Umar membentuk komite. Sebelum dia meninggal, dia sudah ditusuk itu, dia berpesan, ya, ini ada 6 orang yang masih hidup dari 10 orang yang Nabi memberinya kabar gembira bakal masuk jannah, yaitu Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Abu Ubaidah nggak masuk, udah meninggal Abu Ubaidah, Utsman dan Ali, ya. Jadi Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, sama Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang. Umar sengaja mengeluarkan Sa'id bin Zaid, dia masih hidup, tidak diikutkan. Kenapa? Ini satu kabilah sama Umar, sama-sama dari Bani Adi. Kata Umar, cukup satu dari Bani Adi yang mempertanggungjawabkan amanah yang berat ini, cukup satu aja. Jadi dia dikeluarkan. Tapi komite ini silahkan berembuk dan memilih siapa di antara mereka yang paling layak. Ini juga syar ini nggak dibahas di sini. Ini tambahan dari Ana, ya. Atau ahlul hal wal aqd, orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh kaum muslimin, misalnya di Madiun misalnya. Siapa tokoh-tokoh kaum muslimin di situ? Misalnya ada 10 orang. Ketika 10 orang ini sepakat membaiat fulan, maka yang lain mesti ikut. Karena ini adalah perwakilan mereka, ya. Dibaiatnya Abu Bakar oleh tokoh-tokoh kaum muslimin di Madinah, itu berarti seluruh penjuru negerinya kaum muslimin ikut baiat. Tinggal nanti kirim surat, ini kami telah membaiat Abu Bakar di Madinah. Kirim surat ke amirnya Mekah, ya. Maka amirnya Mekah mengatakan saya berbaiat kepada Abu Bakar. Otomatis seluruh warga Mekah dianggap telah terikat dengan baiat amirnya. Kirim surat ke Mesir, gubernur Mesir mengatakan saya juga berbaiat kepada Abu Bakar. Maka seluruh kaum muslimin yang ada di wilayah kekuasaannya Mesir ini otomatis juga berbaiat kepada Abu Bakar. Di Irak, di Yaman, begitu seterusnya. Paham, ya? Jadi yang namanya berbaiat itu tidak harus satu persatu. Antum bayangkan Indonesia 250 juta, suruh salaman setahun tidak kelar, ya, salaman doang, keju tangannya, tidak gitu caranya. Tidak perlu pakai salaman, tidak harus pakai salaman. Tapi salaman ya nggak apa-apa, cuman cukup perwakilannya saja. Siapa yang namanya ahlul hal wal aqd. Hal itu artinya melengsarkan, aqd itu artinya melantik. Jadi mereka punya wewenang. Kalau dilihat ini nggak beres, ini disepakati, dilengsarkan, dilantik penggantinya. Itu termasuk salah satu metode pemilihan yang syar'i. Nah, ada yang tidak syar'i, yaitu kudeta. Nah, ada, itu cara yang tidak syar'i. Misal nih, contoh sejarahnya, ya, Bani Umayyah dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Seandainya terjadi kudeta, kemudian Bani Abbasiyah berhasil mengembalikan stabilitas negara, dan orang-orang mengakui, sekarang siapa pemimpin kalian? Fulan Al-Abbasi. Oh, bukan lagi si Fulan Al-Umawi, bukan, dia sudah kalah, sudah runtuh, sudah diganti oleh si Fulan. Bagaimana sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah? Dia sekarang menaati penguasa barunya, walaupun cara mengambil alih kekuasaannya tidak syar'i. Tapi kalau emang dia benar-benar mengembalikan stabilitas dan dia menumpas musuh yang sebelumnya, yang musuh menurut dia loh, ya, menurut dia itu musuh, menurut rakyatnya belum tentu musuh. Kan yang kudeta bukan rakyat, tapi kelompoknya ini yang kudeta. Tapi seandainya benar-benar ditumpas dan benar-benar dia yang berkuasa secara de facto maupun de jure, maka kaum muslimin wajib memperlakukannya sebagai penguasa yang baru, ditaati dalam hal-hal yang ma'ruf, ya, tidak ditentang, ya. Kalau dia berbuat salah, ya dinasehati,
Tidak boleh memberontak kepada dia. Wah, saya nggak terima, itu calon saya kok dikalahkan. Ya, nggak boleh. Kelas. Pikirkan kemaslahatan umat. Karena kalau ini nggak setuju, orang lain juga nggak setuju juga. Kalau yang kemarin tuh balik, kan gitu toh? Siapa yang menjamin bahwa yang terpilih sebelumnya itu adalah favoritnya semua orang? Anda nggak tahu isi kepalanya orang kan? Nggak tahu isi kepalanya orang. Sekarang kalau semua orang yang nggak puas itu dibolehkan untuk protes, negara ini kacau terus, jamaah. Betul nggak? Ini dilengsarkan. Wah, kenapa kok sekarang dilengsarkan? Udah bagus-bagus diganti sama si fulan. Ribut lagi ini, ribut lagi terus. Isinya adalah disintegrasi dan kekacauan. Ya. Jadi Ahlus Sunnah sangat hati-hati dalam hal ini. Tidak boleh sampai memberontak, kecuali kalau jelas-jelas dia menampakkan kekafiran terang-terangan, gak ada syubhat lagi, dibarengi adanya kekuatan yang cukup untuk mengganti dia. Kalau nggak punya kekuatan, sabar, ada pilihan lain. Kalau nekat, pasti akan menimbulkan madarat yang lebih besar, kerusakan yang tidak pernah ada dalam sejarah. Gerakan pemberontakan kepada penguasa yang korbannya sedikit, tidak ada ceritanya. Selalu korbannya itu mengerikan. Bahkan kadang korbannya kaum muslimin itu jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada ketika mereka berjihad melawan orang kafir. Ya. Perang saudara itu dalam sejarah korbannya lebih mengerikan daripada perang dengan orang kafir. Contohnya ketika Bani Abbas melengsarkan Bani Umayyah, itu korbannya 600.000. Ketika orang-orang Irak khuruj kepada Hajjaj bin Yusuf, itu korbannya 130.000. Perang Jamal satu hari 10.000. Perang Jamal itu. Padahal semua perangnya Rasulullah dari perang pertama sampai perang terakhir kalau dikumpulkan yang syahid gak sampai segitu. Ya, Ibnu Katsir mengatakan jumlah sahabat dan kaum muslimin yang mati syahid dalam perang-perang mereka bersama Rasulullah sejak awal sampai Rasulullah meninggal itu tidak nyampe angkanya korbannya perang Jamal dalam satu hari 10.000. Artinya karena dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan, maka Ahlus Sunnah sepakat tidak boleh, sabar ya, sabar. Nah, wallahu ta'ala alam, ini sudah lewat dari waktu ya. Untuk berikutnya untuk pertanyaan ya. Hah? Pertanyaan ya? Atau jam 8 baru? Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah satu pertanyaan, bagaimana jika ada dai yang berkata, bagaimana hidupmu tidak sempit dan sulit jika semua perkara kau haruskan ada dalil atau contoh dari Nabi. Dalil itu hanya untuk ibadah, bukan untuk bab muamalah dan adat. Agama Islam itu mudah, hanya saja sebagian orang membuatnya menjadi sulit. Ya, ini ucapan ini tidak mutlak benar. Tidak salah 100% juga tidak. Ada haknya, ada batilnya ucapan ini. Haknya di mana semua perkara ibadah harus ada dalilnya. Ada hak, betul. Tapi kalau dikatakan perkara muamalah tidak perlu pakai dalil, nggak betul. Memang hukum asalnya muamalah itu boleh, kecuali kan ada tuh, kecuali yang dilarang oleh dalil. Jadi perlu dalil nggak muamalah itu? Perlu. Artinya ini ada dalil yang melarang enggak gitu loh. Jadi yang kita tanyakan itu, kita misalnya mendapati sebuah model transaksi baru, dropship atau apa kayak istilah-istilah baru dalam muamalah kontemporer.
Kita ingin tahu ini ada hal yang terlarang nggak dalam akad ini. Nah, kalau ada yang mengatakan ini nggak boleh, dia yang diharuskan mendatangkan dalil. Kenapa nggak boleh? Kalau dia misalkan karena mengandung unsur judi, gambling. Oh ya, memang Nabi melarang muamalah yang mengandung unsur gambling atau mengandung horor yang besar atau mengandung riba atau mengandung tipu menipu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai adalah apa alasan-alasan atau hal-hal unsur-unsur yang bisa menjadikan suatu muamalah itu haram. Itu pakai dalil itu, bukan pakai dalil, ya. Kalau orang nggak mau tahu, yang penting kan hukum asalnya halal. Nah, itu nggak benar kayak gitu itu. Dalilnya bilang kalau ada unsur riba nggak boleh. Jadi ini ucapan ada haknya, ada batilnya di sini. Agama Islam itu mudah, tapi sebagian orang membuatnya menjadi sulit. Ya, siapa dulu sebagian orangnya ini? Ya. Kalau sebagian orangnya adalah orang yang berilmu, yang berfatwa dengan dalil, ya itulah yang benar. Kalau Anda menganggap ini sulit, Andanya salah paham. Ya, jadi bukan semua orang itu bebas menilai. Enggak, tidak semua orang bebas berpendapat. Islam ini bukan barang murahan. Semua orang boleh ngomong tentang Islam. Enggak. Itu ada konsekuensi berat di akhirat. Ya, berat konsekuensinya itu. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilm itu dosa besar. Oleh karena itu yang boleh menilai adalah ahlinya. Jadi kalau ada orang awam ngomong begitu, ya nggak usah digubris. Baik. Ya, pertanyaannya kalau terjadi perang saudara di antara kaum muslimin, terus ada korban jiwa, yang meninggal ini syahid apa tidak? Padahal mereka yang berperang itu sama-sama meyakini pihaknya lah yang berada di atas kebenaran. Ya, jawabannya pada dasarnya ketika ada pertikaian begini itu kita tidak ikut terlibat, menjauh, kecuali kalau Anda punya bukti kuat bahwa yang Anda dukung itu yang benar, silahkan Anda mendukung yang benar. Kalau tidak ngerti, jangan ikut-ikut. Jadi kalau dia sudah berijtihad dan dia meyakini berdasarkan dalil-dalilnya yang benar adalah pihak yang dia bela ini, sedangkan musuhnya itu benar-benar batil dan benar-benar layak untuk ditumpas, dia kemudian terbunuh, dia syahid insya Allah. Secara teorinya loh ya, tapi kan niatnya dia apa kita nggak ngerti. Cuman secara teori dia membela yang benar. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh kita memerangi orang-orang Khawarij. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah orang Khawarij itu sudah keluar dari Islam ataukah belum. Sahabat yang paling paham tentang orang Khawarij yaitu Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ditanya, hal hum kuffar? Mereka itu orang kafirkah? Wahai Ali, qala minal kufri farru. Justru mereka lari menjauh dari kekafiran. Mereka enggak takut banget sama kekafiran. Qal hal hum munafiqun? Orang-orang munafikkah mereka? Qal innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka itu munafik, harusnya tidak banyak-banyak berzikir. Ini rajin zikirnya, wiridnya kenceng, ngajinya kenceng, batuknya hitam-hitam, banyak sholat, badannya kurus-kurus, rajin puasa, kan gitu. Bahkan para sahabat kalau melihat sholatnya mereka, wah kita nggak ada apa-apanya. Lihat puasanya mereka, ih luar biasa puasanya. Lihat ngajinya mereka, luar biasa ngajinya. Tapi nggak paham, cuman suara yang dibaca nggak masuk ke dalam hati. Jadi
nggak cocok juga dibilang orang munafik. Nah terus siapa? Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita, cuman menyerang kita, membangkang kepada kita. Nah Nabi SAW dalam hadis yang lain yang sahih, Ali sendiri juga menyampaikan hadis ini. Seandainya, kata Ali, ini arti hadisnya ya, seandainya saya tidak khawatir kalian nanti bersandar pada amal kalian. Amal ini maksud adalah memerangi orang Khawarij. Niscaya saya akan sampaikan kepada kalian betapa besar pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memerangi orang-orang Khawarij ini. Cuman saya khawatir nanti kalian terus habis berjihad melawan Khawarij, kalian santai-santai. Ini pahalanya sudah luar biasa ini. Nah, saya khawatir kalian bakal gitu, saya nggak usah sampaikan. Artinya kadang-kadang perang saudara, tapi ini yang mati juga syahid. Ya. Jadi itu tergantung pada sejauh mana niat keikhlasan orang ini serta siapa yang dia bela. Kalau dia masih samar-samar, tidak boleh dia ikut perang saudara. Jauhi saja. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Menyingkirlah dari firqah-firqah yang saling berantem itu. Menjauh, jangan ikut terlibat dalam perselisihan. Dan itu madhabnya mayoritas sahabat Nabi. Ketika ada perselisihan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, hanya sebagian kecil, 30 orang sahabat saja yang terlibat. Yang lain menjauh semua. Ya. Yang terlibat dengan ijtihadnya. Tapi yang tidak terlibat adalah mayoritas sahabat Nabi, menjauh. Nggak mau ikut dalam fitnah ini. Allahu a'lam. Nah. Apa? Sikapnya ahlu sunnah untuk pemilu. Pemilu apa ini? Pilkada, pilpres, pilgub. Pilpres, ya antum pilih presiden yang paling baik. Wes. Bagaimana mengetahui presiden itu paling baik? Ya lihat track recordnya. Karena kalau nanti bagaimana, Allahu a'lam. Antum bisa pastikan antum akan berbuat apa nanti 5 tahun ke depan. Antumnya aja. Tidak bisa kan pastikan? Tidak bisa. Dia punya gagasan bagus, ya monggo. Tapi kan kita nggak bisa menilai apa yang belum dia lakukan. Menilai itu adalah dari apa yang sudah dia lakukan. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya hadis athar ya, bukan hadis ya. Atharnya Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan begini, kana unasun yu'khadzuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Dulu di zaman Rasulullah itu orang-orang itu dihukumi berdasarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Fulan, fulan, fulan min ahlil jannah, fulan minal munafiqin. Ada wahyu turun menghukumi orang-orang. Wa innal wahyal yawma qad inqata. Katanya Umar, sekarang wahyu sudah enggak turun lagi, Nabi sudah meninggal. Terus kita menghukumi berdasarkan apa? Wa innama nu'akhidhukumul ana bima dhahara lana min a'malikum. Sekarang kita akan sikapi kalian, akan hukumi kalian berdasarkan apa yang nampak dari sepak terjang kalian. Faman adhara lana hasanan amminnahu wa qarrabnah wa laysa lana min sariratihi syai' Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Siapa yang menampakkan kepada kita sebelumnya ini dia kelihatan melakukan sesuatu yang baik-baik, mengucapkan yang baik-baik, berlaku adil, jujur, ya, tidak korup, tidak suka ngomong kotor, tidak suka berbuat maksiat misalnya ini, ya kita akan percayai dia, kita akan dekatkan dia kepada kita akan beri dia jabatan-jabatan. Dan kita nggak ada urusan dengan apa yang dia sembunyikan dalam hati. Allah yang akan menghisapnya terhadap apa yang tersembunyi. Kita cukup menilai apa yang nampak. Wa man adhara lana su'an lam nu'ammin
wa lam nuqarribh wa in idda'a anna sariratahu hasanah. Tapi yang menampakkan yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, omongannya kotor, suka menindas rakyat miskin, nggak peduli dengan kemaslahatan umat, atau apapun yang tidak baik lah, ya, memfasilitasi hal-hal yang sifatnya maksiat, tapi giliran yang sifatnya ibadah malah dipersulit. Kita nggak akan percayai orang-orang seperti ini, dan kita tidak akan dekatkan dia kepada kita, walaupun dia nyumpah-nyumpah anak niatnya baik kok, niatnya baik, lah amalmu nggak baik, gitu loh. Jadi ini adalah standar penilaian. Siapa yang dipilih? Ya antum tak cari tahu, selidiki aja. Siapa yang paling baik track recordnya, itu yang antum pilih. Baik. Ada lagi pertanyaan terakhir kalau masih ada. Ini saya tulisnya kepengen menyelesaikan, sisa berapa ini? 1, 2, 3, oh masih banyak ternyata. Kayaknya nggak selesai nih. Baik. Lanjut atau capek ya? Ngantuk? Lanjut besok. Baik, siapa yang minta lanjut angkat tangan? Yang tinggi angkat tangan. Pemilu dulu, pemilu. 1 tok ya? Ya wes. 2. Isin 3. Wah, naik cuma 3 kayaknya masih partai gurem. Belum bisa masuk kriteria ini kayaknya. Tapi insyaallah kita lanjut besok habis subuh ya. Pas habis subuh kita lanjutkan sampai paling tidak selesai 1 bab. Kalau bab ini sudah selesai, maka yang tersisa adalah bab terakhir. Ya. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.